Wright bersaudara. Dua nama yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya menyimpan kisah yang luar biasa, bahkan berhasil mengubah dunia. Mereka bukan orang kaya, bukan ilmuwan terkenal, bahkan nggak punya gelar teknik. Tapi, justru dari tangan mereka, manusia pertama kali bisa terbang dengan mesin. Bayangkan, dari toko sepeda kecil di Ohio, mereka berhasil menciptakan teknologi yang hari ini jadi tulang punggung dunia modern. Wilbur Wright lahir pada tahun 1867 di Indiana, sementara adiknya, Orville, lahir 4 tahun kemudian, tahun 1871 di Ohio. Mereka berasal dari keluarga sederhana yang religius. Ayah mereka, Milton Wright, adalah seorang uskup gereja yang sering bepergian dan membawa pulang berbagai buku. Sementara sang ibu, Susan Corner, bukan ibu rumah tangga biasa. Ia punya keahlian teknis yang cukup langka untuk perempuan di zaman itu. Ia bisa membuat sendiri peralatan rumah tangga, memperbaiki mainan, bahkan kadang membangun alat sederhana dari bahan-bahan seadanya. Bisa dibilang, dari ibunya inilah Wright bersaudara mewarisi ketertarikan terhadap hal-hal mekanik dan logika praktis. Sejak kecil, mereka bukan tipe anak yang suka bermain sembarangan. Mereka lebih suka eksperimen. Salah satu titik awal yang berkesan dalam hidup mereka adalah ketika ayah mereka memberikan mainan helikopter kecil dari bambu dan karet. Berdasarkan rancangan penemu asal Prancis, Alphonse Penneau, mainan itu bisa terbang selama beberapa detik. Tapi di mata Wilbur dan Orville kecil, itu seperti sihir. Mereka kagum, lalu mencoba membuat versi yang lebih besar. Gagal, tentu saja. Tapi bukan hasilnya yang penting saat itu, melainkan rasa penasaran yang tumbuh dan gak pernah padam. Mereka tumbuh di lingkungan rumah yang mendukung kebebasan berpikir. Buku-buku ada di mana-mana, diskusi tentang ilmu dan iman sering terjadi, dan mereka terbiasa berpikir kritis sejak usia dini. Bahkan, tanpa pendidikan formal yang tinggi, mereka punya kebiasaan belajar yang luar biasa kuat. Wilbur dikenal sebagai sosok pendiam, serius, dan suka merenung. Sementara Orville lebih ekspresif, penuh energi, dan suka bereksperimen. Kombinasi yang saling melengkapi ini terbukti sangat efektif dalam kolaborasi mereka. Pendidikan mereka sendiri tidak menonjol. Wilbur sempat berencana kuliah di Yale, tapi nasib berkata lain. Ketika ia berusia 18 tahun, sebuah kecelakaan saat bermain hoki membuat wajahnya terluka parah. Ia kemudian menarik diri dari pergaulan sosial dan mengalami masa sulit. Tapi justru dalam kesendiriannya itu, Wilbur banyak membaca buku ilmiah dan filsafat. Ia memperdalam pemikiran dan perlahan mulai mengasah daya analisisnya. Orville sebaliknya menunjukkan semangat wirausaha sejak muda. Ia mendirikan usaha percetakan sendiri saat masih remaja. Ia bahkan membangun mesin cetaknya dengan tangan sendiri. Usaha ini sempat dijalankan bersama Wilbur, dan mereka menerbitkan surat kabar lokal bernama West Side News. Tapi seiring waktu, dunia percetakan terasa kurang menantang. Maka pada tahun 1892, mereka pindah haluan dan membuka toko sepeda, sebuah bidang yang saat itu sedang booming. Toko itu dinamai Wright Cycle Company dan berdiri di Dayton, Ohio. Mereka tidak sekedar menjual sepeda, mereka juga merancang, merakit, dan memperbaiki sepeda dengan standar teknis yang sangat teliti. Disinilah mereka mulai benar-benar mempelajari mekanika secara praktis. Bagaimana menyeimbangkan berat, bagaimana mengatur kontrol, bagaimana merancang rangka ringan tapi kuat, dan bagaimana membuat sistem penggerak yang efisien. Tanpa mereka sadari, semua itu adalah pelajaran langsung yang kelak sangat penting dalam pembuatan pesawat. Dari sepeda, mereka mulai memperluas minat ke bidang penerbangan. Mereka membaca berbagai literatur tentang balon udara, glider, dan teori aerodinamika. Salah satu tokoh yang mereka kagumi adalah Otto Lilienthal, peneliti Jerman yang terkenal karena eksperimen glidernya. Ketika Lilienthal meninggal akibat kecelakaan terbang, Wright bersaudara merasa terpanggil. Kalau manusia ingin benar-benar bisa terbang, alatnya harus bisa dikendalikan, bukan hanya melayang di udara. Dan disinilah mereka mulai berpikir lebih jauh. Bagaimana caranya menciptakan alat terbang bermesin yang bisa dikendalikan manusia secara penuh? Tahun 1899, mereka mulai eksperimen, bukan dengan mesin, tapi dengan glider, pesawat sederhana tanpa mesin yang mereka uji untuk mempelajari kendali dan keseimbangan. Mereka merancang sistem kontrol 3 aksis,
untuk pitch, naik turun, roll, miring kiri kanan, dan yaw, belok kiri kanan. Sistem ini, yang sekarang jadi standar di semua pesawat modern, pertama kali mereka kembangkan di glider awal mereka. Mereka butuh tempat uji coba yang punya angin stabil dan lapang tayang. Pilihan jatuh pada Kitty Hawk, North Carolina. Tempat ini terpencil, jauh dari keramaian, tapi punya kondisi angin dan lahan pasir yang ideal. Mereka tinggal dan bekerja di sana selama berbulan-bulan, membangun glider, mengujinya, mencatat data, lalu memperbaiki desain. Semuanya dilakukan secara mandiri, tanpa sponsor, tanpa bantuan lembaga resmi. Puncaknya adalah pada tanggal 17 Desember 1903. Hari itu, mereka mencoba mesin baru yang mereka bangun sendiri, Wright Flyer. Terbuat dari kayu spruce, ditutup kain, dilengkapi mesin 12 horsepower buatan tangan mereka sendiri. Beratnya sekitar 270 kg dengan rentang sayap 12 meter. Orville menjadi orang pertama yang duduk di atas Wright Flyer. Dengan rel kayu sebagai landasan dan bantuan angin, pesawat itu benar-benar lepas landas. Terbang sejauh 36 meter dalam 12 detik. Terdengar singkat, tapi bagi sejarah manusia, itu adalah langkah pertama yang membuka langit. Hari itu, mereka melakukannya 4 kali. Penerbangan keempat mencapai 260 meter dalam waktu 59 detik. Dunia resmi memasuki era baru, era penerbangan bermesin. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Media menganggap klaim mereka berlebihan. Tapi Wright bersaudara terus mengembangkan teknologi ini. Mereka menyempurnakan desain, meningkatkan kontrol, menambah tenaga mesin. Tahun 1908 dan 1909, mereka mulai melakukan demonstrasi publik di Eropa dan Amerika. Orang-orang mulai melihat dengan mata kepala sendiri, pesawat bisa terbang, berbelok, naik, turun, bahkan membawa penumpang. Pengakuan pun datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka menerima Legion of Honor dari Prancis, Royal Aero Club Gold Medal dari Inggris, dan Collier Trophy dari pemerintah Amerika. Mereka bahkan mendapatkan kontrak militer pertama dalam sejarah untuk mengembangkan pesawat bagi militer Amerika. Tapi seperti halnya dengan banyak penemu besar lainnya, kesuksesan juga membawa tantangan. Memasuki tahun 1910-an, industri penerbangan mulai ramai. Perusahaan besar bermunculan, riset mulai digerakkan oleh tim-tim dengan dana besar. Wright bersaudara, yang awalnya pelopor, mulai harus menghadapi kompetitor kuat, termasuk gugatan paten yang melelahkan. Wilbur, yang fokus mengurus urusan hukum dan bisnis, mulai kelelahan. Sayangnya, pada tahun 1912, ia terserang demam typhoid dan meninggal dalam usia 45 tahun. Kehilangan Wilbur adalah pukulan besar bagi Orville. Bukan hanya kehilangan saudara, tapi juga rekan berpikir, mitra kerja, dan satu-satunya orang yang benar-benar sejalan dalam mimpi besar mereka. Orville tetap melanjutkan perjuangan. Ia menjual perusahaan mereka pada tahun 1915 dan memilih jalur yang lebih tenang sebagai penasihat dan peneliti. Ia tetap aktif di komunitas ilmiah dan sesekali hadir di perayaan-perayaan penerbangan. Ia bahkan sempat melihat manusia mendarat di bulan, sesuatu yang dulu tak terbayangkan. Orville Wright meninggal tahun 1948 dalam usia 76 tahun. Ia menutup hidupnya dengan tenang, meninggalkan warisan yang luar biasa besar. Dan kalau kita lihat ke langit hari ini, setiap pesawat yang melintas adalah bukti dari mimpi dua bersaudara yang dulunya cuma tukang sepeda. Pesawat penumpang, jet tempur, misi luar angkasa, semuanya bermula dari eksperimen sederhana dua anak muda penuh rasa ingin tahu. Warisan Wright bersaudara bukan cuma pesawat, tapi juga pola pikir, bahwa inovasi besar bisa datang dari siapa saja, dari mana saja. Bahwa mimpi gila hari ini bisa jadi kenyataan jika kita berani mencoba. Dan bahwa pengetahuan bukan hanya milik orang yang kuliah tinggi, tapi milik siapa saja yang mau belajar dengan tekun, gigih, dan terus bertanya.